Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji Tuhan, Minggu pagi rintangan sudah tanggal 10 Mei 2026. Waktu begitu cepat. Tuhan senantiasa membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan mempercepat waktunya, makin hari makin cepat rasanya tidak berasa. Supaya kita makin lari dengan cepat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hari Minggu ini mari kita datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita, tubuh kita memujiakan Tuhan bersorak-sorai, bertepuk tangan memujiakan Tuhan, sebab Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biar firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata pada minggu pagi hari ini tanggal 10 Mei 2026. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Berarti bukan secara kebetulan kita hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Kita berseru, kita berdoa. Tuhan berfirman, Bapa, ku siapkan hatiku. Aku mau selalu berdoa. Sebab kita mau selalu butuh dengan Yesus. Aku berdoa butuh dengan Engkau, Bapa. Dan Tuhan akan mendengar segala doa kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus, Yesus, dengar doaku. Oh Yesus, Yesus, haleluya, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, curahkanlah Bapa berkat-Mu Yesus. Tuhan Yesus yang pengasih, selamatkan daku, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman. Aku milikmu, kita milik Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, dengar doaku. Dia dengar doa kita. Mari kita berseru datang kepada Yesus. Percayalah, Tuhan tolong kita, amin, haleluya. Ku selalu berharap kepadamu, turunkan anugerah-Mu Bapa, haleluya. Ku siapkan hatiku padamu, sucikan hidupku, amin, haleluya. Oh Yesus, aku berseru kepadamu. Dalam kitab Nabi Yeremia 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, amin, haleluya. Aku serahkan semua kepadamu Bapa. Tuhan Yesus berkati hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala kan ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa salahku ya Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami menyembah Engkau, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang indah di Tuhan. Aku mau lebih dekat dengan Engkau karena Engkau juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik, janjinya ya dan amin. Dalam Yeremia 33 ayat 3 demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Perkara besar akan terjadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, janji Tuhan, kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan mendengar. Berdoa dengan iman. Mari datang kepada Yesus di hari Minggu, hari bahagia ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Itu mutlak kita harus beribadah kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 23, 25 dikatakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Jika kehidupan kita diberkati, rohani diberkati, jasmani diberkati. Karena sumber segala berkat itu milik Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan berurutan. Mazmur 142. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kan kita dalam milik Tuhan Yesus. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Bapak Ibu, kita dalam dunia ini tidak pernah terluput dari masalah. Daud juga punya masalah yang begitu berat. Dalam Alkitab 2 kali dia masuk di dalam gua. Yang pertama, dia masuk di gua Adulam, saudara. Kalau kita baca di Samuel pasal 22 ayat 1, saya mau baca ya. Ini karena dikatakan ketika ia ada di dalam gua. Supaya Bapak ini di gua di mana ini? Di dalam Alkitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama, Daud ada di dalam gua Adulam. Karena punya masalah. Dia takut. Setiap kita pasti takut mati, saudara. Karena ada serangan-serangan. Nah, saya mau baca. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Nah, ini gua Adulam namanya. Ya, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana, mendapatkan dia, berimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Coba nih, dalam kesukaran. Pasti Daud juga mengalami kesukaran-kesukaran. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang kedua. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan di dalam gua. Dan gua yang kedua, yaitu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 24, saudara. Saya mau baca. 1 Samuel pasal 24, ayat yang 1 sampai 3, itu juga sama disebut ayat keempat di dalam gua. Ayat keempat saya mau baca. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Di ayat 21, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Jadi ini gua yang kedua, gunung gua di En-Gedi. Coba nih saudara. Karena Daud merasa tanpa Tuhan dia akan mati. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kita tentu dalam hidup ini penuh dengan kesukaran. Gua di sini dalam hati Roni, di dalam doa. Mari setiap kita di dalam gua pergumulan. Setiap Bapak Ibu bersama saya tidak terlepas di dalam pergumulan masalah kesukaran-kesukaran. Mari kita membangun hubungan intim dengan gua. Gua artinya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan sehat. Berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan.
di dalam kesukaran, di dalam himpitan, di dalam tindasan, di dalam intimidasi, apapun yang kita alami, mari kita berseru datang kepada Tuhan. Perintah Tuhan di 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Berdoa itu penting Bapak Ibu. Itu perintah dari Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 tentang doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Pada waktu kita punya masalah kesukaran, tindasan, intimidasi, kesulitan, himpitan apapun. Seperti seolah-olah tidak ada harapan. Tapi begitu kita berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Di dalam Mazmur 34 saya mau baca. Di mana Tuhan berkata ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kekesakan. Amin. Janji Tuhan, setiap kita kalau menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan apapun, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena berseru kepada Tuhan tempat perlindungan kita yang sempurna. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dengan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan kita. Seperti Daud alami himpitan, mengalami kesukaran. Percaya kepada Tuhan bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Ayat yang keempat dikatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Amin. Di dalam dunia banyak jeratan-jeratan, banyak masalah, seperti kita menghadapi jalan buntu. Tapi dalam surat 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Di mana kalau kita datang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ayat yang kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Amin. Di luar Tuhan tidak ada pengharapan. Di luar Tuhan kita menghadapi jalan buntu. Tapi janji Tuhan, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Pada saat kita menghadapi jalan buntu, berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan jalan keluar. Ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Amin. Yesus menjadi tempat perlindungan kita. Yesus sumber kekuatan kita. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena sumber kekuatan kita datang dari Tuhan. Aku tidak akan goyah kalau kita bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-7, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Amin. Kita menghadapi saat lemah, menghadapi segala macam pergumulan, rasa yang tidak kuat. Tapi Tuhan menjawab dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di dalam Dia ada kekuatan, saudara. Segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oh amin. Hanya di dalam Dia Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada sumber kekuatan. Di dalam Yesus ada jawaban atas segala-galanya. Maka pentingnya kita belajar untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Filipi pasal 4 ayat 13 saya baca demikian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dia akan memberikan kekuatan pada waktu kita lemah. Pada waktu kita seolah-olah tidak ada harapan. Tapi datang berseru kepada Yesus. Tuhan akan tolong aku. Sehingga ayat 8 dikatakan, keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan melihat aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Dia ada pertolongan. Maka penting kita selalu hubungan melekat dengan Tuhan. Kalau hubungan melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan, saudara. Saya mau kasih firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 11. Maka penting kita membangun hubungan melekat dengan Yesus. Penting kita melekat dengan Tuhan pagi, malam, tiap hari, tiap saat. Kita membangun hubungan saya dengan Tuhan. Ada 7 janji Tuhan kalau kita melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, ini penting. Hati kita melekat kepada Tuhan.
Berarti hati kita mau taruh firman Tuhan. Kita imanisnya firman janji Tuhan. Nanti kita ibadah datang kepada Tuhan, buka hatimu, hatiku untuk firman Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Yang pertama, aku akan meluputkannya. Di dalam dunia banyak jaring-jaring, jeratan-jeratan, masalah, bencana. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dapat keluputan. Yesus batu keluputan. Dia akan meluputkan kita. Yang kedua, aku akan membentengi. Kita akan benteng, punya benteng teguh. Benteng kita Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yang ketiga, ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab amin. Bila kita berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab 7 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita. Kedua, Tuhan akan membenteng kita. Ketiga, Tuhan mendengar seruan doa kita. Yang keempat, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Amin. Tuhan akan menyertai. Dan kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Keenam, Tuhan akan berikan panjang umur. Oh, dahsyat kita bersama Tuhan. Diberi panjang umur. Kita pelihara. Kita dalam perlindungan Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sumber kekuatan kita. Sumber keselamatan. Sumber segala-galanya. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita namanya hidup di dalam dunia tidak pernah terlepas. Belum merdeka kita. Nanti merdeka kita di dalam kerajaan surga. Tapi kita sama halnya di dalam dunia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, janji Tuhan tadi, Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia mendengar doa kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Bahkan ada Tuhan berikan keselamatan buat kita. Amin. Yesus, haleluya. Yesus, amin. Haleluya. Dengar doaku, amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Tuhan tidak lalui kita. Dia dengar doa kita. Asal kita mau berharap, kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat hari Minggu. Datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Janji di Tuhan. Kita melekat dengan Yesus. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan akan memberikan panjang umur. Janji Tuhan akan memberikan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.